Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam perjalanan iman kita, seringkali kita menyebut kata kasih, namun tidak selalu memahami bagaimana kasih itu seharusnya dinyatakan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan satu kebenaran yang dalam. Kasih yang sejati tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kitab Mazmur pasal 128, ayat 1. Nyanyian, Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maksud ayat ini mengatakan, kita bertindak benar apabila kita mengasihi Dia. Kita bertindak benar apabila kita melakukan perintah-Nya. Bagaimana cara kita mengasihi Dia? Dan bagaimana cara kita melakukan perintah-Nya? Dalam kitab 1 Korintus 13, dijelaskan begitu banyak sifat kasih. Tapi fokus kali ini, kita akan renungkan di 1 Korintus 13 ayat 6, yang berkata, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sifat kasih pada ayat ini sedikit unik. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Pertama, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, yaitu ia sedih saat melihat orang lain jatuh ke dalam kesalahan yang diperbuat, atau mengalami peristiwa yang membuat dia terluka secara fisik maupun secara mental, entah berasal dari iri hati atau adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan penindasan terhadap orang lain. Di situ kasih tidak bersukacita. Saudara tahu, apabila saudara berbuat demikian, engkau pun akan mendukakan roh Allah yang ada di dalam dirimu. Kemudian ada sifat yang satu lagi, yaitu kasih bersukacita, karena kebenaran. Saudara, saya ingin menyampaikan begini, ketika Anda sedang melewati masa-masa sulit, entah itu tekanan di tempat kerja, masalah di lingkungan, atau kondisi ekonomi yang menjepit, bahkan saat Anda merasa gentar menghadapi masa depan yang belum terlihat. Sehingga muncul pertanyaan di dalam hati Anda, bagaimanakah saya harus melangkah ke depannya? Apa yang harus saya lakukan? Saudara perlu bersukacita karena Yesus Kristus. Bersukacitalah bersama Dia, yang adalah kebenaranmu. Ingatlah akan pekerjaan anaknya yang telah dilakukan untuk saudara. Karena dengan demikian, saudara dibenarkan dalam tindakanmu itu. Saudara diberkati dalam tindakanmu itu. Saudara dipuaskan oleh apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk saudara. Mendekatlah kepada anaknya, bawalah segala perkaramu dan taruh di kakinya. Kemudian bersukacitalah bersama Dia. Maka dengan demikian, saudara sudah mengasihi Dia. Sekali lagi, bersukacitalah bersama Dia. Bagaimana dengan melakukan perintah-Nya? Perintah-Nya yaitu kasihilah saudaramu. Sejahat apapun dia, semiskin atau selapar apapun keadaannya, firman-Nya berkata, pikulahku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Saudara, pikulah tanggung jawab itu dan berjalanlah bersama Yesus. Sebab Ia tidak pernah meninggalkan saudara, tetapi Ia yang memampukanmu. Ia yang membuka jalan bagimu. Ia yang akan menyediakan segala sesuatu ketika saudara berjalan bersama Dia. Janganlah takut, tetapi percayalah. Maukah saudara melakukan perintah-Nya? Maukah saudara mengasihinya? Mari, bersukacitalah dan berjalanlah bersama Dia. Saudara, jangan engkau menganggap ini beban yang berat, dan engkau melampiaskan pada hal yang lain yang membuat engkau terhibur. Seperti menonton acara hiburan di TV, atau di sosial media, atau jogging, atau yoga. Saya tahu ini baik untuk fisik dan emosi Anda. Tetapi engkau pasti akan melihat bagaimana Yesus, penghiburmu yang sejati membuat engkau tahu bahwa Ia ada bersamamu dalam segala keadaanmu. Engkau akan melihat bahwa Ia yang memelihara hidupmu. Dia akan menyatakan kuasa-Nya jika engkau tetap dekat dan berjalan bersamanya. Saudara yang terkasih, kasih yang sejati bukan sekadar kata yang diucapkan.
melainkan kehidupan yang dijalani dalam rasa takut akan Tuhan dan ketaatan kepada perintah-Nya. Apapun keadaan yang saudara hadapi hari ini, datanglah kepadanya. Taruhlah segala bebanmu di kaki-Nya, dan bersukacitalah bersamanya. Melangkahlah bersamanya, sebab dengan demikian, saudara sudah mengasihi Dia dan melakukan perintah-Nya. Ingatlah bahwa Yesus kebenaranmu, ingatlah Dia yang akan mengangkat dan memulihkan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik kepada kami. Kami tahu bahwa apapun keadaan yang kami jalani ini, Tuhan yang akan memampukan. Sebab kami tidak sendiri lagi, tetapi kami berjalan bersama Yesus, yang adalah kebenaran kami. Kami belum tahu seperti apa hari depan kami, tetapi kami mempunyai iman yang Engkau perlengkapi dan sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan menerimanya. Amin. Jika renungan ini menguatkan saudara-saudara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak jiwa diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.